15 ya. Nomor 15. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar menelaah keberagaman sosial, budaya, ekonomi. Iki ora ditakoni biasane nek sing soal kayak ini, soal uji pengetahuan gue ora ditakoni kayak nekon cepira ora, tapi cuman indikator hotsnya. Tapi walaupun jenengan ora ditakoni indikator, ora ditakoni cepira-cepirane, ya kudu paham pira-pirane. Memprediksi, cepira memprediksi, C3 memprediksi C3, memperkirakan C3, menghubungkan Cebira menghubungkan menghubungkan, kadang dia berdiri bisa jadi C2, tetapi terkadang dia bisa jadi C4, tergantung perilaku dan indikatornya. Lihat dengan disajikan permasalahan sosial, siswa mampu menghubungkan berbagai perilaku kita dengan berbagai macam kebudayaan Indonesia. Kira-kira nek piye menghubungkan perilaku dewek karo kebudayaan Indonesia, lingkupe gue apa kur sekedar dia mengingat-ingat berdasarkan hafalannya, apa berdasarkan dia pengalaman berbagai praktek. Kalau dia nanti melibatkan analisa, oh misalnya eblik, bentuk kebudayaan eblik, anabon perang, oh perilaku perang, oh hubungannya karo tari apa ya, gitu. Kan berpikir kan. Nah kalau hanya begini, kayak anak eblik itu adalah penafsiran dari atau penggambaran dari tari perang zaman dahulu anak-anak, buktinya apa, ini itu masuk C2. Tapi kalau dia berpikir sendiri, berarti dia masuk C4. Makanya C4. Mempresentasikan dia hanya C2. Mengidentifikasi dia biasanya C1, bisa C1, bisa C2, tapi lebih mengarah C1. Intinya dia lot. Menyimpulkan sebab, menyimpulkan anak sing mlebu C5. Nah, anak sing mlebu C2. Wah, bedanya apa gue? Menyimpulkan bisa masuk C5, menyimpulkan bisa masuk C2. Kalau menyimpulkannya itu berdasarkan fakta-fakta yang menuntut berpikir rumit ya, berpikir kasus soalnya rumit, maka dia masuknya adalah C5. Tapi kasus senang SD, apakah dia berpikir rumit? SD ya, kasusnya SD ya, berarti dia masih C1 atau C2. Kalau nek kayak gini, kalau dibaca batang soal nek. Masalahnya nang tabel KKO dewek kadang anak rancuan gue kembar-kembar, jadi jenengan kudu maca arep mburine. Nomor 16 apa ya, eksplanasi ya, kelas pire ya, ya, menyebutkan berarti C1, membandingkan membandingkan nantinya isi bacaan berarti gampang ya, gampang berarti C2. Ana membandingkan sing mlebu C4 ya, ada membandingkan yang bisa masuk C4, tapi dengan catatan anak-anak sing dibandingkan gue memerlukan proses berpikir tingkat tinggi. Kalau yang dua kan isi bacaan kan hanya teks maca tok, mengkritisi
C5 atau mengevaluasi ya. Menyusun C3 ya. Bagaimana proses praktek berarti C3. Pertanyaan bagaimana itu akan bagaimana dan mengapa itu masuk ke C3. Pertanyaan apa dan siapa itu C1. Nomor 17. Indikator soal. Anak KD jenengan pun gawe indikator. Si pada ya. Jenengan karena guru kelas kemungkinannya kayak ngesuk soalnya menggawe indikator hot itu biasanya permapel nek gumian. Jadi permapel ki anak KD nih biasanya tampil nak KD nih jenengan pun gawe gue nih angger metu tapi ya. Gue permapel maksudnya IPS engko anak, bahasa Indonesia anak, terus matematika anak. Mapelnya bisa sih? Mapelnya 5. Berarti permapel biasa. Memberikan contoh. Saya lagi memberikan contoh. C2 ya. C2. Berikan contoh C2. Menemukan cara. Kata kuncinya menemukan cara. C3. Praktek menemukan cara. Tapi praktek dalam bentuk tulis kan C3. Mampu mengukur. Kuat arus praktek. Berarti C3. C3. Mampu membuat daftar peralatan listrik. Bisa C1, bisa C2. Nah kanus apal ya berarti C1. C2. Memecahkan masalah. Ya, indikator ya. Indikator kote sing mampu memecahkan celengan. Ya iya kertuku sepatu ora bisa tuku. Solusi masalahnya kan memecahkan celengan. Tapi muncul permasalahan baru karena yang dipecahkan celengan adiknya. Ya, untuk menyelesaikannya serahkan saja ke pegadaian. Iya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah kan pegadaian. Kasus nomor 18 indikatornya sebenarnya disajikan materi, disajikan materi. Siswa dapat mengetahui, siswanya tulis untuk siswa ya, peserta guru dapat mengetahui ruang lingkup atau manfaat materi. Ke soal ekspor impor. Anak papan teks saya mungkin jenengan ngesuk udah kiye tapi mungkin IPA kita cukup sing paling gampang menyong gampang boleh kayak soal cukup sing angel nyong ora rampung-rampung lah gue mau anak soal ekspor impor lah dari informasi dalam pelajaran muatan IPS di atas manfaat apa yang dapat diambil siswa. Jadi karpe kisi-kisi sing tau tekneken karpe jenengan mulang ki ngerti sing diulangna ki nggo bocah manfaatnya apa. Oke tak mulang bocah men kowe ngesuk bisa jadi eksportir. Gue manfaat langsung ya. Manfaat langsung jenengannya apa kepingi? Manfaat yang bisa dilaksanakan langsung. Siswa yang tipenya apa? Kelalen. Itu bisa kelalen bisa dieling-eling. Apa? Pragmatis.
dia bisa memanfaatkan langsung ilmunya. Apakah mampu mempersiapkan diri menjadi eksportir? Wudu ya, mungkin suatu saat iya, tapi kan untuk sekarang tidak. Bagi siswa sekarang menghitung devisa Indonesia, wah gede temen kayak menteri dalam negeri ya. Mampu memberikan solusi terhadap ketergantungan luar negeri? Nah, ini kan bocah SD ya, untuk mahasiswa. Berarti cuma jenis-jenis barang. Oke orang lebu. Nah ngesuk masalahnya ganti. Untuk iya. Takoni nakono nak gambar bola. Manfaat mempelajari materi di atas. Tulisannya volume bola. Wis jenengan kerja apa? Wis masih kita takoni. Nah kono anak volume ngitung volume bola. Apa manfaat bagi siswa? Mempersiapkan diri untuk mengisi bola. Menghitung volume bola. Wis ono. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah melatih siswa untuk berlatih teliti. Betul. Menjenengan ngangkrah-ngangkrah ibaratnya. Suatu saat kamu akan menghitung volume tabung gas LPG di Pertamina yang bentuknya bola. Yakin bocah orang tua kena. Itu bukan manfaat praktisnya. Manfaat praktisnya dari seluruh menghitung volume bagi siswa itu hanya melatih untuk teliti. Menjenengan nyesuk nek dadi bakul weca ora dilombok wis ketok. Manfaate ora usah diterangna. Kowe nyesuk nek dadi supir truk ke bisa ngitung volume pasir. Nah iku ora gawean. Kowe. Lah volume pasir kudu diitung nganggo ditunyuk nganggo wesi sore dikalikan selesai. Ora kayak rumit kayak nang SD. 19. Pada rancangan pembelajaran kompetensi dasar mencermati isi teks informasi. Nah jenengan harus tahu ruang lingkup materinya. Iki anak indikator sing moni iki gue. Jadi anak kompetensi dasar jenengan ruang lingkup materine. Men jenengan mengko golek gawe materi ora mambrah-mambrah. Ya walaupun yang umpamanya jenengan pinter, materinya mambrah kanda globalisasi nganti tekan rinci Ethiopia begini. Dan mempelajari materi kadoan bocah orang mudeng. Ruang lingkup materi ge mencermati teks informasi. Ruang lingkupnya tak takon. Narasi masuk? Narasi masuk? Tidak. Kenapa narasi tidak masuk? Cerita. Tapi kenyataannya kan jenengan cerita di situ. Kan jenengan berarti jenengan mambrah. Teks deskripsi masuk? Manda nih gue ya. Tapi sebenarnya dia tidak dimasukkan dalam ruang lingkup materinya. Ejaan terlalu luas, meringkas terlalu luas karena di sini hanya mencermati isi. Mencermati isi berarti dia hanya ide pokok. Nek samana soal jenis kie munculnya mandanana loro telu bisa. Masalah jenengan nebak ruang lingkupnya masalahnya. Jadi sing penjenengan perlu mencermati kaine apa kontene. Cekan pas kebetulan sing dihadirna bahasa Indonesia. Esok nek umpama matematika, umpamane IPA, sing jelas jenengan ora usah panik, sing penting teliti macane. Nek menurut jenengan oke yang mempelajari ke mambrah-mambrah, ya harus dipilih ya gitu loh. Kaduan.
Jadi kata kunci nek belajar nang menebak ruang lingkup itu tidak boleh yang terlalu luas. Nomor 20. Pada saat rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Tindakan guru yang tepat untuk membuka pelajaran. Membuka pelajaran mau ana loro. Siji nama jenenge apersepsi, loro motivasi. Next sing A, diskusi tentang menjaga nggih. Masuk inti. Mendiskusikan aturan inti. Memeragakan kegiatan di rumah apa? Inti. Menampilkan gambar menampilkan gambar sebenarnya motivasi. Tujuannya apa? Mancing dan penasaran. Apersepsi ya bisa juga, tapi gambarnya kan kudu beda. Dia mempersiapkan. Biasanya nek apersepsi video. Go nyiapna utak bocah, tapi jarang sih. Jenengan nampilna gambar biasanya kan main bocah penasaran di situ. Menerangkan materi dan hal-hal terkait sebelumnya, dia sebenarnya melebu maring pendahuluan. Cuma antara D dan E biasanya sing D lebih disit. Jadi nangkene ana skala prioritas. Jadi kan ora lucu jenengan wis nerangna materi mambra-mambra, nerangna materi selanjutnya jenengan terus bocah meneng bae karo turu, jenengan beli nampilna gambar. Kan penjelasannya jadi mubah ya. Iya kan tampilna gambar dhisik men bocah melek, lah bene terang. Karepe iki. Jawabannya sing D aja keliwat karo A, atau pelubungi maksudnya nuduh jawaban. Kadang-kadang dikelubungi, kadang-kadang pelalan orang tak hapus.